Perkenalkan semuanya, saya Raffi Zaki Pratama dan di sini saya ditemani oleh Nabil Arya Muzaki. Kami akan mengupas penelitian yang kami lakukan di lingkungan UPN Veteran Jakarta mengenai penggunaan TikTok dan budaya etika dalam berkomentar. Penelitian ini benar-benar relevan di mana di zaman sekarang ini TikTok menjadi pusat interaksi masyarakat terutama di kalangan remaja. Namun yang menarik dari penelitian ini, kami ingin menggali persepsi mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta mengenai budaya etika berkomentar di platform TikTok. Betul, kita semua sadar bahwa perkembangan teknologi yang cepat tidak selalu diimbangi dengan etika dalam bermedia sosial. Kita mengambil metode penelitian pendekatan kualitatif dengan wawancara para narasumber dan juga pengumpulan dokumen. Jadi bukan hanya data statistik yang kita punya, namun kita juga langsung mendapat pandangan dari responden kita yaitu mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta. Kita semua tahu bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya kita sering menghadapi masalah etika dan adab dalam bermedia sosial. Menurut Microsoft, pengguna media sosial di Indonesia merupakan pengguna media sosial paling reaktif dan kurang sopan se-Asia Tenggara. Hal itu menjadi latar belakang kami dalam melakukan penelitian yang kami lakukan. Jadi kami ingin mendalami pandangan mahasiswa baru mengenai budaya etika berkomentar di platform TikTok agar kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi di dunia maya. Ada dua masalah utama yang ingin kami jawab di sini. Pertama, bagaimana pandangan mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta mengenai budaya etika berkomentar TikTok tanpa merendahkan orang lain dan juga tanpa memunculkan isu sara. Yang kedua, kami ingin tahu juga bagaimana tindakan pengguna lain ketika melihat komentar yang tidak beretika di TikTok. Pada penelitian yang kami lakukan, setidaknya kami mendapatkan 11 responden yang menjadi objek pada penelitian kali ini. Mereka semua adalah mahasiswa baru dari berbagai fakultas di UPN Veteran Jakarta. Kami memilih mereka karena mereka memahami permasalahan yang kami angkat dan tentunya mereka juga pengguna TikTok. Pertanyaan pertama, di sini kami menanyakan pendapat mereka tentang etika berkomentar di TikTok dan juga apa yang menjadi prinsip utama dalam memberikan komentar yang baik. Kalau menurut saya kayak komentar negatif di TikTok gitu kayak media sosial juga itu termasuk hal yang buruk ya. Mungkin lebih diperhatikan lagi ke siapa kita mau berkomentar ya. Dengan mengontrol diri sendiri supaya lebih beretika dan memikirkan perasaan orang lain yang kita komentarin gitu. Pertanyaan kedua, di sini kami menanyakan penilaian mereka tentang komentar-komentar pada postingan yang kami tampilkan dalam konteks etika berkomentar dan juga pendapat mereka tentang kesesuaian komentar tersebut dengan konteks postingan. Oh Tuhan, Tentu aja enggak ya, di luar konteks, apalagi malah nyangkut-nyangkut ke fisik itu enggak banget sih. Tentu aja iya di luar konteks. orang-orang di TikTok itu mentang-mentang yang dihinanya gak tahu soal dia tuh ngomongnya ngelantur gitu, gak tahu etika. Oke, pertanyaan ketiga. Di sini kami menanyakan pendapat mereka tentang komentar yang merendahkan orang lain, seperti contoh yang kami dapat. Menurut saya kalau seseorang yang melontarkan komentar negatif seperti kayak gitu pastinya perlu kita sadarkan juga bahwasanya komentar itu merupakan komentar yang gak sepantasnya dia lontarkan. Ya tentu aja itu pasti kurang baik ya dan itu bisa mencerminkan attitude orang itu sendiri gitu. Oke, pertanyaan keempat. Di sini kami menanyakan kepada mereka tanggapan mengenai komentar negatif yang mengandung unsur sara pada contoh yang kami dapat dan juga pendapat mereka dalam memastikan komentar-komentar tersebut tidak mengandung diskriminasi. Satu kalimat atau dua kalimat tentang ini? Oke, itu lebih ke bawa agama ya. Seharusnya nggak boleh sih, karena kan seharusnya kita saling menghormati ajaran masing-masing. Dalam berkomentar nggak usah ngebawa-bawa agama, ras atau suku, karena itu bakal nimbulin perpecahan. Berkomentar tuh jangan yang menyinggung unsur-unsur kayak yang sara gitu ya, apalagi sampai menghina. Kayak menghina agama gitu. Agama termasuk ras sama kelompok juga? Iya, termasuk. Pertanyaan kelima, di sini kami menanyakan apa reaksi mereka terhadap komentar-komentar yang berpotensi memunculkan konflik ataupun perdebatan, dan juga apa pendapat mereka ataupun solusi dari mereka untuk menanggapi komentar-komentar semacam itu. Ya mungkin yang pertama dapat diberitahukan, ditegur mungkin dengan bahasa yang baik agar tidak menyinggung sara, lalu pihak yang pemilik video agar tidak menambah perpecahan lalu perdebatan dan
tidak memenuhi kolom komentar dengan komentar-komentar yang tidak elok untuk dilihat, mungkin bisa langsung menghapus komentar-komentar tersebut atau membatasi komentar-komentar di postingan tersebut. Kalau mau komentar balik itu dengan damai gitu, nggak ada unsur kayak membalik-balikan gitu, kayak membalas itu enggak, kayak lebih ke dibilangin aja sih yang baik tuh kayak gimana. Selama komentar debatnya itu masih aman-aman aja, menurut saya itu baik karena tentunya sesama manusia itu pasti beda pendapat. Kalau misalkan debatnya itu sudah berujung ke konflik, saya tidak setuju. Nah, pertanyaan terakhir, di sini kami menanyakan pesan atau saran mereka yang ingin disampaikan kepada pengguna media sosial, terutama generasi muda, dalam pentingnya etika berkomentar di platform media sosial seperti TikTok. Cobalah lebih bijak. Mungkin bersosial media bisa gua samakan dengan berbicara di tempat umum. Jadi kalau kalian berbicara kalian di tempat umum itu jelek, ya orang ngelihat kalian juga jelek gitu. Sebelum bersosial media, pikirkanlah dulu gitu, bahwa ini menyebabkan kekacauan atau tidak gitu. Kalian itu harus lihat dulu, jangan langsung menghujat gitu, jangan wah lu jelek gendut, jangan kayak gitu. Support dia, oke? Lu tuh cuman hoki doang, hidup di orang-orang yang ganteng, cakep. Tapi kalau misalkan kalian lihat orang-orang yang dari fisiknya itu maaf ini kurang gitu, jangan dihujat karena kita tuh sama-sama manusia diciptakan sama Tuhan. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa mahasiswa baru memiliki pemahaman yang positif terkait etika berkomentar. Mereka menyadari pentingnya menghormati orang lain, tidak merendahkan, dan mengikuti konteks dalam memberikan komentar. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran dan penerapan prinsip etika berkomunikasi di kalangan mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta yang menggunakan TikTok. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana mahasiswa baru di UPN Veteran Jakarta memandang dan menjalankan etika berkomentar dalam penggunaan TikTok. Keterkaitan temuan ini dapat membantu menginformasikan upaya-upaya pendidikan dan pembinaan etika berkomunikasi di kalangan mahasiswa dalam platform media sosial yang terus berkembang. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menciptakan dunia maya yang lebih ramah dan beradab, menggunakan budaya etika yang baik untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan. Saya Rafli Zaki Pratama. Saya Nabila Remusaki. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.